Ibu hadirin dan kami hormati, marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami Hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar aktivitas kita mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa. Untuk khidmatnya, doa akan dipimpin oleh Bapak Umar Fatami SP. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan alamin, hamdan syakiri, hamdan mu'afin ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami agungkan segala asma berseramu karena Engkau Zat yang Maha Mulia. Kami tengadahkan tangan kehadiran-Mu karena Engkaulah Zat yang Maha Mengaturkan. Segala permohonan kami sandarkan padamu, sebab Engkau tidak pernah menelantarkan doa kami. Untuk itu, izinkanlah kami mengucapkan puji syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang pada hari ini berkenan hadir bersama di majelis yang mulia ini dalam acara kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah di SMK Negeri 1 Kandeman Batam. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, limpahkanlah berkah rahmat taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, agar acara ini nantinya dapat memotivasi kami guna mewujudkan peningkatan komitmen kinerja dan prestasi kami dalam melahirkan program-program kegiatan pembelajaran yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan dan segala kebutuhan yang terus berjalan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kami. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini. Ya Allah, ya Fattah, Tuhan yang Maha Pembuka, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran, dan keikhlasan dalam mendidik, melatih, dan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia melalui kegiatan penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 Kandeman tahun pelajaran 2020-2021 ini. Jadikanlah pula momen kegiatan kunjungan kerja Bapak dan Ibu dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ini sebagai sumber motivasi kami
dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap menghadapi revolusi industri. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Provinsi Jawa Tengah sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Sunarto SPD FPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati segenap anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berbahagia sekali ketemu yang kedua saya. Ketemu Manding ya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, hadir dalam hal ini Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar, kawan saya Pak, tetangga saya juga Pak Sabar. Yang saya hormati sudah tamu undangan tim dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan kawan-kawan guru SMK Negeri 1 Kandeman yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Suyanta. Bapak Ibu yang kami hormati, tamu undangan yang kami hormati, saat ini terkait dengan kegiatan PPDB baru memasuki tahap finalisasi data di sistem, karena proses pendaftaran sudah selesai Bapak. Pendaftaran sudah selesai, kemudian pengumuman insya Allah akan disampaikan nanti pada tanggal 30, berarti besok, dan daftar ulang serta pengecekan ulang terhadap dokumen-dokumen itu akan dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Mohon doa Pak Ketua Komisi, mohon doa Bapak Ibu anggota Dewan, mudah-mudahan kami dalam melaksanakan amanah melayani masyarakat ini bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Walaupun terus terang kami tidak bisa melayani sampai puas. Mengapa demikian? Karena daya tampung di tingkat provinsi Jawa Tengah ini untuk tingkat SMA, SMK ini hanya bisa menampung 40% itu. Sehingga dipastikan anak-anak yang senang masuk ke sekolah, orang tua yang bahagia anaknya diterima di sekolah negeri ini jumlahnya hanya 40%. Maka dipastikan yang 60% ini kecewa. Yang 60% ini kecewa karena niatnya untuk sekolah tidak bisa terwujud ke sekolah yang dipilihnya Bapak. Maka nanti saya yakin begitu pengumuman tanggal 30 nanti ungkapan kekecewaan, ungkapan rasa ini dengan berbagai macam cara. Sehingga saya matur ini kepada Bapak-bapak anggota Dewan di Komisi E khususnya, karena saya yakin nanti ibu yang akan menjadi tempat aduan mereka, ibu yang akan menjadi tempat aduan, menjadi keluh kesah mereka. Katanya donasi, saya ini rumah saya hanya dekat kok, saya tidak diterima untuk yang SMA. Begitu juga yang SMK, nilai saya sudah bagus, kok saya tidak diterima. Maka mohon nanti kalau masyarakat akhirnya mengadu kepada Bapak dan Ibu, yang memang ini ada 60% yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Namun kami berbahagia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kenapa? Kita punya saudara. Kita punya saudara bahwa BMPS, Badan Perguruan Tinggi, BMPS, Musyawarah Perguruan Swasta, Badan Musyawarah Perguruan Swasta itu bisa membantu pemerintah untuk melayani anak-anak usia agar tetap bisa belajar pada usianya. Maka
kehadiran kawan-kawan dari sekolah swasta itu menyelamatkan yang 60%. Menyelamatkan yang 60% untuk menampung dan tetap melayani. Nah, oleh karena itu kami di sekolah negeri hanya menampung 40%. Barangkali melalui forum ini adalah forum yang sangat tepat Bapak Ibu hadir ke lapangan. Masih banyak anak-anak yang sangat membutuhkan tambahan rombongan belajar. Masih sangat banyak anak-anak yang menginginkan mendapatkan pelatihan dari sekolah-sekolah SMK untuk meningkatkan kompetensinya, Pak. Maka kami juga memohon nanti mudah-mudahan ke depan kebijakan-kebijakan ini bisa memberikan ruang kepada anak-anak itu bisa menempuh pendidikan lebih baik, terlayani dengan baik. Bapak yang kami hormati, pada kesempatan hari ini Pak Ketua, saya ini melihat Pak Yanta, kawan-kawan dan sebagainya ini, dan saya bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu itu sudah modelnya kalau menerima tamu beda, Pak. Kalau dulu anggota dewan itu rawuh, Pak, strateginya kawan-kawan itu langsung diajak ke tempat-tempat yang jelek-jelek, Pak. Diajak ke tempat-tempat yang jelek-jelek, kurang ini, terus Bapak itu ditonjol. Itu dulu, Pak. Itu pada saat mindsetnya mindset normal. Nah, sekarang ini mindsetnya mindset new normal. Maka Pak Yanta berbeda. Bapak Ibu rawuh di sini itu disajikan ruangannya alhamdulillah megah ya, Bu. Ruangannya megah. Nyaman untuk pertemuan ini. Kenapa? Modelnya sudah berbeda. Kalau Pak Yanta ini modelnya, kalau nanti Bapak Ibu mengusulkan membantu ke sini itu memang Pak Yanta dan kawan-kawan di sini itu layak untuk menerima tanggung jawab itu. Maka akan diwujudkan semacam ini, membuat sesuatu yang efektif sehingga bisa bermanfaat dalam kurun waktu yang panjang, memberi manfaat kepada anak-anak dalam menempuh pendidikan dengan kualitas yang baik. Ini paradigma new normalnya kurang lebih begitu, sehingga kerawuhan bapak-bapak ini semuanya kebahagiaan bagi kawan-kawan di SMK 1 Kandeman ini. Dan saya yakin suasana kebatinannya ini, Pak, dengan rawuh ke sini itu yang merasakan tidak hanya yang hadir di sini, tapi guru-guru di Batang ini nanti akan perso, Pak. Nanti akan perso bahwa bapak-bapak rawuh di sini. Nanti setiap kali ada rapat di sini, Bapak Ibu, gambar panjenengan akan diputar karena hari ini syuting. Sehingga bapak-bapak rawuh ke sini nanti akan ditahu, karena di tempat ini sering digunakan untuk rapat, Pak. Koordinasi di Kabupaten Batang Pak Yanta ini, maka insya Allah Bapak Ibu sekarang meluangkan waktu rawuh ke sini itu tidak sia-sia, tidak sia-sia. Matur nuwun atas kehadirannya dan mohon bimbingan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Abdul Hamid SPDI kami persilakan. Pertama, puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa bersilaturahim. Khususnya kita punya maksud untuk meminta data dan informasi tentang bagaimana pelaksanaan PPDB di SMK 1 Negeri Kandeman ini. Karena evaluasi penerimaan didik baru yang mana ini pada tahun ini dilaksanakan full online, full daring, membutuhkan satu sistem yang komplit dari softwarenya, dari perangkatnya dan lain sebagainya. Kalau di Kandeman, ini Kandeman khusus saya tahu sini karena memang saya asli sini. Saya asli Bani Butek, saya lahir di Kedawung, Pak. Di Sor juga. Kalau akses internetnya ya lumayan berat. Bagaimana untuk menyajikan secara daring? Saya dari desa sehingga saya paham karena Kandeman ini satu kecamatan yang baru dan desa-desanya itu juga di pelosok-pelosok sampai itu sebelum bandar. Itu juga untuk akses internetnya juga lumayan berat. Sehingga inisiatif
banyak dari pihak sekolah membuka posko pelayanan. Kami memahami itu, tapi bukan posko pendaftaran. Kalau posko pendaftaran pasti itu menyalahi. Sehingga inisiatif dari masing-masing, terutama yang ada di sini, Pak Suyanta, Kepala Sekolah, bagaimana mengapresiasi dari orang-orang tua yang antusiasmenya tinggi ke SMK negeri ini, sehingga menjembatani melalui konsultasi-konsultasi yang disediakan minimal di sekolah. Dan tahun ini kita persiapkan kalau memang toh hasilnya apa saja, ini merupakan ikhtiar dari Kemendikbud, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, dan juga bekerjasama dengan kabupaten dan lain sebagainya. Banyak pihak yang harus kita gandeng, yang harus kita jelaskan, yang harus kita beri pengertian, edukasi sampai tingkat siswa, sampai wali murid, guru-guru dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun guru-guru, mohon maaf Pak, kritik dari masyarakat, guru-guru kadang itu kelihatannya HP-nya juga smart semua, tapi kadang di antara salah satu atau dua orang cara mengirim email kadang ada yang tidak bisa, sehingga kadang koreksinya biasanya data dari pendidikan, dapodik dan lain sebagainya. Di sekolah itu biasanya yang ahli satu atau dua, yang Microsoft Office, link-link dan lain sebagainya hanya terbatas, sehingga bagaimana pengetahuan yang sistem teknologi informasi ini nantinya akan mengarah bagaimana guru juga bisa mengupgrade dari pengetahuannya, isi kualitas minimal IT dasarnya, sebagai nanti untuk sebelum mengajar penyiapan RPP kayak apa secara online, penilaian, laporan dan lain sebagainya, sehingga Pak Sunarto nanti bisa monitor di kegiatan sekolah itu hanya lewat HP saja, kayak begitu. Tapi dengan persiapan aplikasi dan nanti kebutuhan skillnya itu yang sudah mantap, kita akan memasuki, nah itu baru layak kita bertarung di era 4.0. Walaupun di negara lain ada yang sudah 4.1, artinya nggak apa-apa dengan situasi kondisi seperti ini. Niat dan usaha kita untuk maju, dan bagaimana di tengah pandemi ini, bagaimana kita harus mengantisipasi dan berusaha menerapkan dengan sebaik-baiknya, yaitu protokol kesehatan. Untuk acara selanjutnya adalah paparan Kepala SMK Negeri 1 Kendeman. Kepada Bapak Suyanta SPD MSI kami persilakan. Bapak yang saya hormati, ini profil kami. Ya. Ini foto ini kami foto pada tanggal 30 Desember 2017 ya Pak. Setelah kami ditempatkan di sini, langsung kami ambil foto, ya, naik pesawat kami foto Pak. Nah ini kondisinya di 3 tahun yang lalu kurang lebih, ya, seperti ini. Insya Allah di saat ini mungkin sudah ada perbedaan. Di profil kami sangat luas Pak, ya, ini kabupaten. Nah, Kandeman posisi di sini Pak. Ya, ini Kecamatan Kandeman, ya. Kemudian ini kami besarkan, inilah kampus kami. Ini tentunya Jalan Raya Kandeman Jakarta. Posisi kita berada di sini Bapak. Nah, ini aula kita, ya. Nah, tapi sekarang sudah mungkin agak berbeda. Selanjutnya Bapak yang saya hormati, ya bisa saja ini. Visi kami ini Bapak, terwujudnya tamatan yang berakhlak mulia, kompeten, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Nyuwun sewu Bapak. Ya. Ini akhlak mulia kami taruh di depan Bapak. Yang biasanya itu visi itu mesti kompeten, kompetitif, ya, dan selanjutnya. Tetapi ini akhlak mulia memang sengaja kami taruh di depan. Kami punya pemikiran Pak Ketua, ya. Insya Allah SDM itu kalau akhlaknya sudah hebat, mungkin kompeten, kompetitif ini akan kena. Maka yang akan kami godok ini, ya Bapak yang hormati, tidak mengesampingkan yang lain, akhlak mulia itulah yang akan kami betul-betul garis bawahi Bapak. Maka visi kami seperti ini. Ini visi, ini cara-cara untuk meraih visi, ya, tujuan, dan moto kami maju bersama hebat Bapak. Ya, maju bersama hebat. Jadi kami sudah berkomitmen, ya, bahwa kepala sekolah ini tidak punya arti apa-apa Bapak Ibu. Tetapi yang hebat ini adalah Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati dan para siswa.
Bapak yang saya hormati, kami guru karyawannya 106 Bapak. 106 dengan guru PNS 56, GTT ada 25, kemudian PNST itu hanya 3 Bapak. Ya, PTT-nya. Yonsel Bapak siswa kami ada saat ini ada 1462. Kami mempunyai 7 jurusan, semuanya ini adalah teknologi Bapak. Kami spesialis teknologi kecuali satu ini, RPL, rekayasa perangkat lunak. Ini adalah tidak teknologi. Ya. Kalau semuanya ini keras semua Pak. Sepeda motor itu perangkat keras, otomotif keras, teknik pemesinan juga keras, TAV, ya, audio video termasuk yang kita gunakan software dan sebagainya, ini anak-anak Bapak. Ya, ini anak-anak itu. Kemudian TNI, TITL, teknik instalasi tenaga listrik, ini semuanya keras semua. Yang agak lunak ini Bapak. Ya, rekayasa perangkat lunak ini programming. Ya, ini siswa kami ada 1462. Kalau kali ini nanti sudah lebih, hampir 1500 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Prestasi kami ini sebagian saja Bapak yang membanggakan kami Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, katanya walaupun kondisi sekolah kita yang masih belum begitu hebat, ya, ini katanya sebagai sekolah rujukan Pak, ya, jadi sebagai rujukan SMK di tempat lain, SMK rujukan. Nah ini yang membanggakan kami Pak, ya, juara lomba keterampilan siswa provinsi untuk TITL juara 1, RPL juara 2. Sebenarnya, sebenarnya untuk di bulan Juli ini kami sudah terbang di Makassar Bapak, mewakili Jawa Tengah. Namun demikian karena COVID ini nanti masih didiskusikan. Kenapa ini? Melanjutkan dan wirausaha. Ya. Saat ini Bapak yang cukup membanggakan kami, ya, kurang lebih ada 10 Pak ya. Ada 10 siswa kami yang sudah diterima di PTN Bapak, perguruan tinggi negeri, dan satu-satunya yang kami juga bangga Pak, ada 1 anak diterima di UGM Pak. Nah ini Bapak Jauh, ini kegiatan kami, ya, barangkali Pak Ketua DPR terus guru ini ngomong selama pandemi ini. Ya, ini dokumen kami Bapak, ya. Ada bakti, oke, ini foto-foto kegiatannya, bakti sosial guru karyawan kepada masyarakat. Kami ya sedikit kurang lebih kemarin ada sekitar 6 kuintal beras kita bagikan ke masyarakat sekitar Bapak. Kemudian yang berikutnya kami juga mengajak dengan masyarakat sekitar yang terdampak COVID Pak. Selama 2 minggu sebelum Lebaran ini kami berdayakan, bukan dikerjakan, kami berdayakan untuk membantu bersama Bapak Ibu guru bersih-bersih sekolahan Pak. Yang di luar kami karena 5 hektar Bapak, sehingga kami memberdayakan masyarakat sekitar yang terdampak COVID. Kemudian bantuan paket internet guru dan siswa. Ini siswa kami bantu per bulan 50.000 Pak untuk beli paket. Kalau guru itu 100 Pak. Siswa yang terdampak COVID itu semua Pak. Ya, siswa kami semua terdampak karena putrane mungkin pegawai pabrik juga terdampak, dia dirumahkan dan lain sebagainya. Nah ini kita bantu, ini data-datanya, contoh saja ini Bapak untuk bantuan paket data siswa. Ini melalui sumber dana BOS. Nah kemudian ini kegiatan Vikon itu hampir setiap hari Bapak. Ya, sekarang itu apa-apa Vikon, ya hampir setiap hari kita dimanapun berada, kita masih tetap bisa bekerja. Kemudian PPDB online, ya, jadi masuk mulai substansi Bapak. Jadi dari bawah kami kuotanya 504 peserta didik Pak. Sebanyak 14 rombel tergabung dalam 7 kompetensi tadi yang saya sampaikan, 7 jurusan. Nah kemudian untuk jalur prestasi itu kuotanya 80%, berarti 406 CPD calon peserta didik. Kemudian untuk jalur afirmasi itu 20%, 98 itu jalur prestasi itu mempertimbangkan nilai raport semester 1-5, ya, kemudian kali nilai akreditasi, ya, ditambah nilai piagam.
Nah ini kemarin yang ada beberapa pertanyaan dari sekolah, Pak nilai saya kok dikurangi 3 Pak. Nah sehingga usut demi usut memang sekolahnya baru terakreditasi B. Jadi kalau terakreditasi itu A, maka indeks koefisiennya adalah 1,0. Kalau B itu 0,9, kalau C itu 0,8. Sehingga kalau sebagai pengalih, otomatis seakan-akan dikurangi nilainya Pak. Memang ini pengaruh akreditasi. Nah ini Bapak, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ya, mau membangun posko-posko ya itu kurang benar. Tapi kami pelayanan Bapak. Ada yang tidak punya HP, sinyalnya lemah, ada yang bingungan dan lain sebagainya. Masyarakat pedesaan dari nyuwun sewu Pak. Sehingga kami siap siaga dari depan sampai ke ujung lab sana sudah teman-teman pakai helm berkaca semua. Ya, di sini. Nah, ini di aula sini ya, tetap physical distancing ya. Itu nanti urut masuk ke lab masing-masing dipandu oleh operator di sana. Jadi sana kita bantu Bapak ya, tidak siswa yang memasukkan. Kalau siswa yang memasukkan, kami khawatir nanti komputer itu akan beberapa tangan. Ini makanya justru dimasukkan oleh operator dulu kita libatkan ya. Kemudian lab kita gunakan 4 lab sehingga insya Allah berjalan dengan lancar ya. Nah sudah cuci tangan sendiri. Jadi gurunya masuk siapapun ya, siapapun pasti kita ukur suhunya. Ya, sesuai dengan aplikasi yang kami baca ada 896 pendaftar. Ya. Terdiri dari jalur prestasi 710, afirmasinya ada 186. Tadi yang kami hanya menerima 504. Jadi sekitar 400 kurang sedikit ini ya mungkin diambil oleh teman-teman dari swasta. Ya hampir 50% Pak. Ya, sekolah kami ini tidak bisa menampung itu ya calon peserta didik karena memang keterbatasan dari sarana prasarana kami. Jadi kemudian ini kita validasi Pak. Cuman ya yang kami validasi ini hanya yang 504 Pak. Yang 504 ini proses validasi di dalam lab ya. Di petani satu-satu Bapak. Yang 504 tadi di petani bahkan ada yang di bawah ranking juga kita petani untuk jagani nanti kalau ada yang terdegradasi itu yang bawahnya bisa naik. Kita petani sekalian. Harapannya semoga nanti pada saat tanggal 1 daftar ulang besok hari Rabu itu sudah tidak ada masalah yang sangat prinsip. Kemudian ini terkait dengan persiapan KBM Bapak. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi ya. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi ini urutannya dibalik Bapak. Kalau ketentuannya kan daerah itu ditentukan oleh gugus tugas dulu. Nah ini hijau, ini kuning, atau merah. Baru sekolah bersiap-siap. Tapi Pak Kepala Dinas ini dibalik ya, karena penentuan merah, kuning, hijau itu ketentuan Allah. Yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu. Maka sekolah pokoknya siap dulu. Ya, gurunya dilatih, ya siswanya diberdayakan. Ya, satgasnya diusahakan, bagaimana protokol kesehatannya. Nah, baru nanti kalau ditentukan apapun keputusannya, ya ini sekolah sudah siap. Ini strateginya begini Bapak. Kalau barangkali tanggal 13 itu sekolah kami sudah boleh melaksanakan KBM, ya, tetapi juga rasa-rasanya belum bisa serentak. Ya, ini prediksinya nanti akan kita gunakan 2 sistem Pak. Ya, PJJ berarti pembelajaran jarak jauh, baik melalui daring maupun luring. Ya, baik daring maupun luring. Kemudian yang versi kedua, versi lain Bapak, datang langsung ke sekolahan. Ini tatap muka. Cuman untuk yang tatap muka ini nanti akan kita prioritaskan untuk mata pelajaran kejuruan. Ini Pak Kepala Dinas menyarankan seperti itu. Karena kalau ngelas itu caranya ngelas sudah didaringkan, tapi ngelasnya tidak mungkin Pak. Bongkar sepeda motor caranya bisa melalui daring, tapi live-nya bagaimana keterampilan tidak mungkin. KBM tahun ajaran 2020-2021 ya, tahun ajaran baru dimulai 13 Juli. Ini pasti dimulai ini Pak. Sudah paten ya. Tapi keputusan kegiatan belajar mengajar menunggu
Edaran tentunya. Yang kedua adalah keputusan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Batang. Ini saya Pak Sabda. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kaniman atas paparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki acara diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Bapak Setianto MPD. Kepada Bapak Setianto MPD kami persilakan. Beserta jajarannya, perkenankan kami untuk bisa memandu acara sesi tanya jawab ini terkait dengan pengawasan dan pemantauan recovery COVID-19 dan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya di SMK Negeri 1 Kaniman. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Pimpinan yang terhormat, Bapak Kepala Cabang Wilayah 5 dan 13, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Dinas dan semua yang hadir. Saya mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini, terlebih khusus, wabil khusus adalah SMK 1 Kandeman. Saya bangga dengan segala prestasi yang telah diraih. Semoga ini terus berkelanjutan. Allahumma amin. Selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan PPDB yang ini merupakan tujuan kami datang ke sini, yaitu berkaitan dengan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, khususnya sekolah panjenengan. Ini pertanyaan ditujukan pada kepala cabang Bapak ya. Biasanya anak-anak atau wali murid itu kan mendaftarkan anaknya ke negeri itu maksudnya biar biayanya lebih murah, sehingga ada di antara mereka yang memang tidak siap untuk masuk ke sekolah swasta. Apabila mereka telah terlanjur untuk daftar di sekolah negeri, tapi kemudian tidak tertampung karena satu dan lain hal, mungkin karena kapasitas yang tidak mencukupi, atau mungkin karena umur dan sebagainya, itu ada nggak solusi dari dinas dalam hal ini supaya kebutuhan dan keinginan mereka untuk sekolah di sekolah negeri yang biayanya relatif lebih murah dibayar oleh negara bisa diakomodir. Adapun yang punya kemampuan finansial mungkin nggak masalah ya Pak, dari awal sudah daftar di swasta. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini kondisi faktualnya Kak. Jadi yang Bapak sampaikan ini adalah kondisi yang benar-benar terjadi di lingkungan kita adalah semacam itu. Seperti tadi kami sampaikan bahwa kapasitas hanya mampu menampung secara menyeluruh 40%. Maka yang 60% ini memang belum bisa ternampung di sekolah negeri. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk keputusan dari Bapak Pimpinan dalam hal ini Bapak Gubernur Jawa Tengah, sekolah swasta ini mendapatkan bantuan yang namanya BOSDA. Mendapatkan bantuan BOSDA. Jadi di samping ada dana BOS yang dari APBN, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana BOSDA untuk sekolah swasta. Nah, ini adalah upaya untuk meringankan agar anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri itu bisa sekolah swasta, tetapi biaya operasionalnya mendapatkan dua, yaitu BOS dari pemerintah pusat, kemudian BOSDA dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu satu. Dan yang kedua adalah bahwa anak-anak yang tidak mampu itu mendapatkan bantuan afirmasi bernama bantuan siswa miskin, BSN. Dan komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah alokasi untuk BSN ini 70% untuk siswa sekolah swasta. Yang 30-nya ke sekolah negeri, karena sekolah negeri pun walaupun sudah gratis untuk yang sekolah negeri, tapi mereka perlu bantuan biaya personal Pak. Biaya personal itu untuk berangkat ke sekolah, kemudian untuk kepentingan pembelian buku dan sebagainya ini dialokasikan ada 30% BSM diberikan kepada siswa-siswa sekolah negeri, 30%-nya kepada sekolah 70%-nya kepada sekolah swasta. Demikian Pak yang saya sampaikan.
Terima kasih. Saya bukan bertanya mengenai PPDB-nya, tetapi saya ke belakang. Saya kepengen tahu seperti saya di SMP Negeri Kabupaten Semarang yang kami lalui, kita tinjau pada beberapa saat yang lalu. Kami ingin tahu kegiatan anak-anak semasa COVID. Ada 3-4 bulan ini, apa saja yang dilakukan dan bagaimana hasilnya. Saya ingin lihat dengan sistem yang ada itu, seberapa jauh anak-anak itu bisa mengikuti sistem Jaga Ratu. Itu seberapa banyak, apakah juga lebih bagus dari yang di Kabupaten Semarang, ataukah di sini lebih bagus atau di sini lebih jelek. Itu saja Bapak. Dan yang kedua, kami ingin tanya mengenai BSM, BPMW. What is BMW? Apa yang dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan kegiatan selama 3-4 bulan ini ngapain anak-anak. Kemudian yang kedua masalah BMB dan upayanya seperti apa. Baik, itu yang pertama, Ibu. Jadi mulai 16 Maret ya, itu kan mestinya UN. Nah, 16 Maret itu UN ya. Namun demikian pada saat itu akhirnya dibatalkan, tidak ada UN. Nah, sebenarnya kita konsep ya pada saat kelas 12 UN, maka kelas 10 dan kelas 11 ini belajar di rumah. Memang tidak libur, tapi belajar di rumah. Nah, pada saat belajar di rumah ini memang sudah kita konsep Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu guru ini sudah memberikan tugas ya melalui aplikasi yang kita punya. Gitu. Ada tugas-tugas. Ya dulu awal-awalnya karena tidak ada persiapan kalau sampai berkepanjangan ya kita masih agak sederhana Ibu. Pakai WA ya, kemudian pakai Google Form, Google Class dan lain sebagainya. Tetapi walaupun seperti itu substansinya kena Ibu. Ya, substansinya kena. Artinya anak yang mengerjakan tugas siapa itu juga terpantau, yang tidak terpantau guru juga bisa terpantau. Jadi selama 3-4 bulan ini anak ya secara umum adalah tetap ada kegiatan pembelajaran. Juga termasuk kegiatan PAT. Ya, PAT, penilaian akhir tahun. Nah, kegiatan PAT ini karena nilainya nanti akan dipertimbangkan menjadi nilai rapot, ya. Ini juga kita laksanakan melalui daring. Ya, melalui online dan juga alhamdulillah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini untuk kegiatan anak-anak kami. Jadi selama ini tetap berkegiatan dengan baik. Kemudian di akhir-akhir Ibu, ya 2 bulanan sini perkembangan Pak Narto juga menawarkan satu aplikasi, ya. Kami mulai uji coba ya. Ya, kami mulai uji coba. Nih. Sebentar. Mulai uji coba Jaga Ratu itu hanya 2 kelas ya. Karena kok tidak semua Pak, ya nyuwun sewu. Semua guru kita ini kan tidak semua bisa kita ajak loncat. Kita ajak loncat, belum tentu semua. Karena sudah berjalan, ya sudah melaksanakan KBM melalui online, aplikasinya sudah mulai nyaman. Nah, muncul Jaga Ratu yang lebih hebat. Nah, kita tetap mengikuti, Bu. Ya, kami mengikuti Jaga Ratu, ya, dan kita uji cobakan untuk 2 kelas. Nah, sudah berjalan. Akhirnya ada yang buat video, ya. Kami tetap tegur sapa dengan anak-anak Ibu. Ya, ini contoh barangkali, ya. Kepala sekolah juga sering menyapa kepada anak-anak lewat WA, kemudian kami share, kami juga ada video, ya, kemudian kami share ke anak-anak. Guru-guru mengajar membuat video, ya, kemudian di-share di YouTube kami, ya, kemudian di-share ke anak-anak tergantung dengan tugas masing-masing. Ayo Pak. Yang tadi YouTube. Ya. Ini contoh-contoh aja barangkali mungkin untuk lebih. Nah ini Bapak Ibu, nyun sewu ini mboten anu nggih. Ini kebetulan yang menulis ini dari aplikasi. Ini juga dimotori Pak Cabang. Ini adalah video pembelajaran via YouTube. Ya, jadi guru-guru kami membuat video pembelajaran, ya, yang nyuting itu ada yang di sekolah, ada di rumah, dimanapun tempat Bapak Ibu, ya. Dan sekolah kami pamer loh Pak Ketua. Ya. Ini kebetulan kok di atas Pak. Ini Pak. Kebetulan guru-guru kami adalah guru-guru yang lumayan agak aktif di sebuah tangan.
Kandeman Ibu. Kandeman Batam. Ini Bapak, saya ingin menanyakan terkait kan ada surat keputusan 4 kementerian, kesepakatan bersama 4 kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenak, Kemenkes dan Kemendagri terkait untuk realisasi dari proses penyelenggaraan pendidikan di masa era new normal ini. Nah, pertanyaannya adalah di Kabupaten Batam ini Bapak, selaku kepala cabang pendidikan, itu sudah sejauh mana penerapan dari kesepakatan 4 menteri ini? Karena kalau kita lihat dari Pak Gubernur dari Provinsi Jawa Tengah, itu kebijakan untuk realisasinya kan diterapkan sesuai dengan kebijakan kabupaten kota masing-masing. Nah, untuk di Batam ini kami ingin tahu, karena memang ini kan bagian dari pengawasan dan pemantauan kami selaku Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, sudah sejauh mana realisasi dan di sini di Batam ini kira-kira dari total kecamatan ini Pak sebenarnya? 15 kecamatan. Jadi 15 kecamatan ini yang sudah siap ready zona hijau sehingga menyiapkan untuk bisa masuk sekolahnya bersama dengan SMA, SMK untuk masuk di era normal ini. Ada beberapa kecamatan dari Batam yang sudah zona hijau. Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kan ada bagaimana pengawasan terkait realisasi recovery COVID-19 dalam penerimaan PPDB. Nah, ini kayaknya PPDB tahun ini dalam era pandemi COVID ini dan sudah memasuki proses recovery ini kan kayaknya proses PPDB ini agak gejolaknya banyak. Di Jakarta maupun di kota-kota yang lain. Dan ini gejolak di Batam, misalnya kan gejolak di Batam itu sejauh mana hubungannya dengan dulu PPDB dengan sistem zonasi pada saat tidak ada pandemi COVID sama sekarang pada saat sistem zonasi pada saat ada recovery kami itu plus minusnya ada di mana? Apakah kemudian justru di era pandemi yang kemudian bisa memaksimalkan pakai aplikasi IT itu menjadi lebih memberdayakan bagi sekolah-sekolah baik siswa maupun tenaga pendidiknya, atau bahkan mengalami kendala-kendala yang justru merugikan daripada peserta didik maupun tenaga pendidiknya, terutama yang di Kabupaten Batam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh ditawar lagi untuk tanggal 13 Juli. Karena sudah tahu sejak sekarang kalau 13 Juli ini tahun mulai ajaran baru dan itu anak-anak akan belajar di rumah, saya katakan begitu Bu. Maka Bapak Ibu sekarang harus menyiapkan sepenuhnya besok pembelajaran daring. Tidak boleh ada lagi anak-anak yang tidak terlayani walaupun itu posisinya di rumah. Maka itu yang akhirnya saya juga motivasi untuk lebih dalam. Saya sudah matur tadi dengan Pak Tua lewat aplikasi yang kita kembangkan itu, kita sudah tahu anak itu belajarnya mengerjakan tugas, atau anak itu belajar interaktif, atau anak itu baru konsultasi dengan gurunya, atau anak itu baru membaca modul. Itu bisa terdeteksi dari empat parameter ini. Ini kesiapan dari sisi layanan KBM. Karena ujung dari semua persekolahan adalah kegiatan anaknya belajar, gurunya adalah mengajar. Itu satu itu. Jadi ini kawan-kawan baru menyiapkan. Maka tadi juga Ibu Dokter menyampaikan pertanyaan Pak Yanta tadi ini nyambung. Saya memang pernah mengumpulkan kepala sekolah ya Pak Yanta, kemudian menyampaikan, saya mewajibkan kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah wajib membuat video sama siswa. Analoginya sederhana. Pada saat saya dulu kecil main keluar rumah itu tiba-tiba dipanggil oleh bapak saya, "Nar, balik saya, maem, nanti main lagi." Nah, anak-anak sekarang ini sudah 2 bulan waktu itu, 2 bulanan lah Pak, 2 bulanan ada di rumah. Saya tanya, sudah dipanggil belum anaknya itu? Ternyata belum. Maka muncul video tadi Pak, Kemudian juga mewajibkan guru-gurunya untuk membuat video mengajar. Video mengajar itu hanya durasi 10 menit, tapi gurunya pakai kertas, kalian dulu dibalik aja, yang bentuknya kertas kosong, bisa untuk menjelaskan. Kemudian guru-guru ini mengajar pakai video itu terus nanti diakses.
Tadi data yang ditampilkan itu sebenarnya saya yang membuat itu. Kemudian saya kirimkan ke Pak Yanta, karena Pak Yanta ini ternyata alhamdulillah begitu saya menyampaikan semua, aku membuat video dalam kurun waktu tidak lama. Per tanggal 7 Juli saya merekam itu 7 Juni maaf. Per 7 Juni itu 54 video jadi. Ini responnya cepat, di SMK ini. Enggak peringkatnya tadi peringkat pertama. Sekarang mungkin peringkatnya sudah berubah lagi tuh. Karena jam sekolah lain pun yang 000 tadi kan tertampar itu loh. Dan waktu itu kita berikan apresiasi, tapi sayang Pak Yanta tidak dapat bagian hadiah. Hadiahnya langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan dari Bapak Kepala Cabang, mungkin barangkali dari Bapak Kabid, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Batang, dinamika PPDB seperti apa? Monggo Pak, depan aja Pak, biar memberikan gambaran dari Ibu Bapak Dewan, anggota Dewan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, beserta anggota, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 yang saya hormati, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nun sewu, saya mewakili dari dinas karena kebetulan Bapak Kepala Dinas hari ini mendapat tugas dari Bapak Bupati Batang. Yang pertama, nun sewu hanya masukan saja. Permen nomor 44 tentang PPDB itu kan ada jalur zonasi Pak. Kemudian prestasi, afirmasi dan permintaan orang tua. Terkait dengan jalur zonasi, melihat kondisi di Kabupaten Batang ini jumlah SMA maupun SMA itu belum merata. Ini harapan saya, ada pembangunan sekolah negeri, baik itu SMK maupun